kamu Tuhan dalam hidup kami dan tidak pernah berakhir. Sekalipun Tuhan ada badai, sekalipun ada pencobaan, ada suka dan duka yang harus kami lalui. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kalau kami boleh ada sampai hari Tuhan, tunggu penyertaan yang nyata dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami, kami bawa setiap keberadaan kami di hadapan. Kami mengingat Tuhan setiap kebaikan. Mungkin dari awal tahun Tuhan, mungkin ada rencana kami yang gagal, rencana kami yang belum terlaksana Tuhan. Mungkin sampai hari ini masih ada doa yang Kau belum jawab. Tuhan, cara lain Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan kami ada malam hari ini. Tempat kami boleh ada, kawan kami boleh ada Tuhan. Tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Kau selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Dalam setiap musim hidup kami, Kau selalu menyertai. Semoga selalu kasih Tuhan tetap ada. Sampai selamanya tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Beri udara Tuhan pelihara. Renang kasih-Nya. Tuhan selalu semulai diramu akan tercapai tanpa seizinku. Dan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidupku. Kau yang selalu menolong hidup kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami harus melewati lubang selam, kami tahu tidak Kau di sana bersama dengan kami. Mari kita menjadi bersama. Akan selalu kasih Tuhan tetap ada. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Namun saja kau pelihara melalui kami Tuhan. Di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Hanya Tuhan menolong. Tuhan selalu menolong.
Hanya di dalam hadirat hati kami Tuhan, hanya di dalam kami menemukan kekuatan yang baru. Bahwa kami menerima kita. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sepanjang hidupku. Hanya kami malam hari.
yang menyertai panjang hidupku. Ada kekuatan dalam
Itu satu orang malam hari yang datang dengan membawa beban itu berat, begitu ketakutan. Di malam hari itu kami mendengar setiap satu orang tua yang kita dikatakan jahat. Ada satu orang tua, dia berdoa setiap hari. Malam hari Tuhan katakan bahwa aku tahu hatimu yang mencintaiku, yang mencintaiku. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, dan aku akan bekerja dalam setiap kehidupanmu. Setiap kali engkau merasa bahwa seakan-akan doamu belum terjawab, malam hari Tuhan katakan, tetaplah berdoa dan biarkan aku bekerja dengan caraku
supaya segala sesuatunya boleh terjadi untuk kemuliaan. Halo. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Terima kasih tim pujian. Siapa yang merasa terberkati dengan pujian hari ini? Ya. Baik teman-teman, perkenalkan dulu nama saya. Yang belum kenal, nama saya Johana. Apa dipanggil biasa dipanggil Tutu, Johana. Karena sekarang udah banyak adik-adik, jadi si Jojo, si Jo, apapun itu, tapi saya tetap masih muda ya teman-teman. Jangan panggil kakak kalau kata di TV kemarin. Saya berasal dari komunitas City Grace bersama Om Benyamin Ratu dan Kokonali kami. Terima kasih untuk kesempatan Ibu Nana. Kalau diberi kesempatan untuk men-sharingkan kebaikan Tuhan pada hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk tundukkan kepala sebentar, mari kita berdoa kita. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau boleh Tuhan kami semua. Tuhan, ini hamba-Mu Tuhan, sembunyikan aku di balik kayu salib itu Tuhan. Biar bukan aku lagi yang nampak Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-Ku Tuhan. Biasanya Roh Kudus-Mu yang terus mengalir Tuhan berbicara melalui aku Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan Engkau bergerak. Ubah hati kami Tuhan Yesus. Biar hati kami boleh fokus hanya kepada demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Oke, teman-teman, tema hari ini apa sih? Ada nggak? Love? Ya, saya juga nggak lupa. Love as I have loved you. Ya. Love as I have loved you. Teman-teman, kalau saya tanya tentang cinta, dengar kata cinta, apa sih yang di pikiran teman-teman? Boleh ada yang jawab? David, kata cinta, di pikiran David apa? Wih, luar biasa, saudara. Ya. Siapa lagi? Aku, jangan ngomong-ngomong, kata cinta, di pikiranmu apa? Wih, luar biasa ya. Kalau saya dengar kata cinta, pertama-tama saya dengar ini tema gitu ya. Saya pikir yang falling in love, kalau yang baru-baru falling in love nih, pokoknya tidak benar ya. Dunia serasa milik berdua say, apapun melakukan betul. Dari utara ke selatan dijemput, gitu kan. Dari barat sampai ke timur, ku terjang banjir demi menemuimu, gitu kan. Hati bergejolak, terbang rasanya. Ada nggak? Ada nggak? Siapa yang belum pernah jatuh cinta? Yuk, nggak ada ya. Semuanya pernah jatuh cinta ya. Nah, kalau bisa dinyanyiin nih teman-teman, ada lagunya. Paham nggak? Kenapa yang terindah? Because sleeping don't you in my life. I am apa yang termanis. I am falling in love with you. Udah, jangan banyak-banyak loh. Nanti habis waktunya cuma buat yang itu ya. Pokoknya kalau kata teman saya, kalau kita jatuh cinta itu rasanya tuh tai ayam rasa coklat teman-teman. Semuanya indah. Tapi ketika kita sudah kenal lebih dalam, sudah mulai ada, sudah mulai ada beda pendapat. Apakah kita masih bisa ngomong? Kenapa dia cerita? Oke, gitu aja. Rasanya nggak mudah kan? Benar nggak sih? Rasanya pasti sulit gitu. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk lihat dulu nih di Google. Menurut Mbak Google tuh cinta apa? Cinta dari Wikipedia. Kita adalah suatu emosi dan afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Kita juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri orang dan faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Jadi teman-teman, dasarnya cinta itu pasti kasih. Google aja mengatakan bahwa dasar cinta itu adalah kasih. Saya mau ngajak teman-teman untuk menyadari terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan di ayat Kejadian 1 ayat 27. Boleh dibuka Kejadian 1 ayat 27. Bahwa kita sendiri diciptakan serupa dengan gambarannya. Allah menciptakan kita seturut dengan gambarannya, teman-teman. Teman-teman, kalau Tuhan menciptakan sebuah gambaran, teman-teman bisa bayangkan betapa indahnya gambaran itu. Bukankah kita begitu dicintai, sebegitunya karena kita gambarannya sendiri. Misalnya nih, kalau saya kan jurusan fashion design dulu kan. Saya disuruh buat baju gitu kan. Gak mau dong saya buat baju yang jelek gitu, teman-teman. Yang tidak maksimal untuk dipakai orang gitu. Ketika saya aja membuat baju, saya desain dan saya rancang dengan sebegitu bagusnya, bukankah Tuhan yang jauh lebih besar yang merancang kita nggak pernah salah dong, nggak pernah merancang kita dengan yang jelek, pasti semuanya indah. Amin. Nah, saya mau katakan teman-teman, orang bisa berkata apapun tentang kita,
tahu kalau hidup kita sungguh berharga di mata Allah yang menggambarkan mengkreasi kita dengan begitu indah. Amin ya teman-teman ya. Nah, mari kita masuk sekarang ke firman Tuhan yang kita kasih dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Boleh? Oke, teman-teman buka itu oh iya, ada di sini ya. Oke. Teman-teman yang cowok boleh bantu saya di ayat ganjil dan yang cewek di ayat 5. Ya, 1, 2, 3. Bukan seperti kain yang berasal dari jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa yang memiliki hidup yang kekal di dalam hidupnya. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat di dalam Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun tidak, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Baik teman-teman, coba kita melihat latar belakang penulisan surat ini. Sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan oleh Yohanes si penulis ini di dalam surat ini? Penulis mau sampaikan bahwa Tuhan Allah kita itu dekat dengan kita. Dia tuh nggak jauh teman-teman. Dia itu bukan Allah yang jauh tinggi seperti yang tidak bisa dicapai. Tapi itu dia dekat. Dia dekat, dia bisa menjadi sahabat kita bisa curhat sama dia. Dan penulis mau katakan sesungguhnya Tuhan Allah itu namanya dia tuh rindu untuk kita bergaul akrab dengan dia, bukan dengan cuman kayak sama bos gitu. Kayak kalau sama bos kan, ya Pak Bos, saya butuh ini, saya minta ini, kasih apa enggak gitu kan, laporan gitu kan. Tapi dia rindu kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Kayak misalnya nih, contoh nih, misalnya saya sudah kenal lama dengan Larissa misalnya aku udah kenal lama sama si Larissa. Aku tahu nih sifatnya Larissa itu tidak pemarah, dia tuh penyayang, pengasih gitu kan, selalu mikirin orang gitu. Tapi orang lain bisa berpikir Larissa yang bukan seperti itu, bisa berpikir Larissa misalnya mementingkan diri sendiri dan segala macam gitu. Tapi ketika aku kenal Larissa, aku tahu apa yang Larissa mau, apa yang Larissa ketahui, apa yang di dalam hatinya, aku tidak akan terpengaruh dengan orang-orang itu. Dan aku akan terus mau dekat dengan Larissa. Dan aku mengerti tujuan yang Larissa putuskan untuk setiap keputusannya adalah yang terbaik. Itulah yang penulis mengatakan Tuhan rindu kita mempunyai hubungan seperti itu. Mengenal yang Tuhan mau sedalam-dalamnya. Mengenal bahwa setiap apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya tidak ada maksud jahat, tapi semuanya baik di dalam dia. Dan surat ini juga
juga mengatakan kalau kita semua dipanggil dan diutus untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jelas sekali dikatakan di ayat terakhir akan aku menjelaskan bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Sebenarnya hidup benar di hadapan Tuhan tuh gimana sih? Ada yang tahu? Hidup benar. Salah juga? Ya, menurut itu kita kayak gimana Cina? Ya, ya, benar. Ya. Hidup benar di hadapan Tuhan tuh menurut refleksi saya gitu ya, yang melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, menjadi apa yang hatinya Tuhan mau gitu. Contoh, mungkin gak marah-marah, gak iri hati, gak negatif thinking sama orang. Even maksudnya kita gak kuat, tapi udah di pikiran kita, itu kan udah suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan gitu. Atau yang cowok-cowok tidak berpikir kemana-mana ya kan, atau nonton yang aneh-aneh ya. Pertanyaannya susah apa enggak? Susah sekali teman-teman. Karena daging itu lemah, benar ya namanya. Daging itu lemah. Tapi bisa apa enggak? Bisa. Kalau kita mau pasti bisa. Tadi saya ada berbicara sama Lukas gitu kan. Terus dia bilang, kalau kamu tidak melakukan perubahan, apa bedanya gitu kan? Dia bilang kayak gitu kan. Kan saya kan sharing sedikit ya, saya kalau nyanyi itu tadi kemana-mana gitu teman-teman, nggak ngerti ketukan gitu kan. Kalau kan sering ngos-ngosin, tapi dia baik, dia mau saya menjadi lebih baik gitu kan. Nah tapi dia bilang kalau kamu tidak berusaha, tidak melakukan sesuatu, gimana bisa berubah gitu kan. Mau tapi tidak dilaksanakan aksinya segala macam gitu kan. Oh ya, itu menurut saya sekali benar juga gitu kan. Kalau tidak ada tindakan gimana bisa berubah gitu kan. Nah, lanjut ke sharing kulkas. Ada 3 poin yang saya mau ajak teman-teman untuk renungkan. Mari kita coba lihat yang pertama. Di ayat 12 dikatakan, nah, 12 dikatakan bukan seperti kain yang berasal dari jahat dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya. Teman-teman tahu Kain dan Habel itu siapa? Ya, adik kakak. Iya kan ada adiknya. Anak Abraham ya dia siapa? Anaknya siapa? Satu. Tapi kalau ininya bagus gitu ya kan? Betul, anaknya Adam dan Hawa. Nah, kenapa sih? Apa sih persembahannya si Kain dan Habel? Si Kain sayur-sayuran gitu ya, sayur-sayuran, dan si Habel lembu, benar ya lembu ya. Nah, si Kain lembu. Terus pertanyaannya kenapa nih Tuhan nggak suka nggak berkenan sama Tuhan nggak berkenan sama ininya Kain ya sebenarnya Kain kenapa tuh teman-teman? Benar ya, bagus sudah terbongkar teman-teman, karena Tuhan tidak suka Kain, dia suka lemak seperti Bobby ya, nggak dalam kata ya teman-teman ya. Karena ya Kain memberikan yang terbaik yang dia punya gitu untuk Tuhan. Kain ya Habel, sorry ya Habel. Mohon maaf. Nah, terus
misalnya nih pekerjaan kantor di sekolah kuliah di kuliah gitu kan ketika kita sudah melakukan tugas kita yang begitu sulit gitu loh, pekerjaan kita yang begitu sulit dan teman kita yang lain yang istilah katanya tidak berjuang keras seperti kita tapi lebih dipromosikan atau di pelayanan misalnya teman kita nih yang baru masuk nih misalnya Polri gitu ya kan terus tiba-tiba dia maju nih jadi WL gitu kan eh sering kali teman-teman mungkin kita melihat melihat apa namanya oh iya itu baik gitu kan itu baik dan kita memuji mereka gitu kita memuji oh iya kamu baik kamu bagus gitu tapi apakah sesungguhnya di dalam hati kita sesungguhnya benar-benar kita memuji dia gitu sesungguhnya benar-benar kita mengasihi dia gitu apa justru kita seperti kayak ada rasa iri ada rasa iri yang terpendam gitu walaupun kita tersenyum teman-teman kita memuji dia oh ya thank you sering kali mungkin di dalam hati kita ada rasa ya kenapa gue tidak seperti itu kenapa gue selalu salah di mata bos kenapa gue tidak bisa ada rasa iri gitu. Apalagi ketika kita sudah senior dan junior kita jauh diagung-agungkan gitu kan permasalahan yang terjadi sebenarnya soal apa sih teman-teman soal ego kita bukan soal kita yang harus diperhatikan kita yang harus dilihat gitu teman-teman coba kita nah sebenarnya di dalam pakaian itu dia itu harusnya bisa melihat ke dalam dirinya kenapa ya Tuhan itu tidak berkenan sama persembahannya apa yang kurang apa yang harus saya perbaiki tetapi apa yang dilakukan Kain bunuh Habel kan dia udah gak pikir panjang dia udah emosi gitu dia udah pikirnya ya Tuhan gak adil Tuhan selalu bela si Habel Tuhan berkenannya cuma sama Habel saya tuh punya adik teman-teman saya punya adik gak jauh sih bedanya 5 tahun jadi saya anak pertama Koko terus saya kedua terus setelah 5 tahun baru punya adik kan nah saya tuh disayang sekali jadi tuh pas adik saya lahir saya berasa ini ada nih perhatian kan kok jadi ke adik gitu kan jadi seringkali saya iri teman-teman sama adik saya dulu saya sering marah-marah kalau adik saya dibela-belain gitu saya selalu bilang iya mama belainnya si adik saya terus gitu kan nggak pernah mengerti saya gitu tapi setelah tidak berapa lama sudah mulai besar ketika itu saya masih belum ngerti kan terus mama saya bilang kayak gini mama tidak pernah membedakan kalian mama mengenal setiap pribadi kalian masing-masing dia bilang gitu setiap karakter masing-masing dan caranya berbeda-beda dia bilang gitu kan itu saya baru sadar oh ya sama seperti bapak kita nggak pernah bedain setiap dia tahu pribadi masing-masing dia tahu dasar seperti apa dia tahu masalah seperti apa dia tahu kolukan seperti apa ya kan dia tahu pribadi kita masing-masing dengan caranya masing-masing dia akan berikan yang terbaik bagi kita maka dari itu teman-teman sadari Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita mari kita belajar menerima setiap perbedaan dari setiap kita teman-teman saya berbeda kita berbeda coba lagi dia berbeda kita semua berbeda saya nggak bisa jadi seperti Kobe ini nggak bisa gitu saya nggak bisa jadi seperti kalian tapi Fabi nggak Fabi gitu Fabi tetap Fabi gitu tidak ada yang bisa merubah itu dan belum tentu ketika saya berada di posisi kalian ini bisa menjalani
Tapi sebenarnya juga belum tentu ketika kalian posisikan diri saya, saya bisa menjalani juga. Jadi ada posisi yang masing-masing dan Tuhan mencintai kita dengan kepada pilihan untuk punya hati yang bersih, pilihan untuk punya posisi itu ada di dalam kita. Pilihan itu ada di diri kita gitu teman-teman. Kita bisa memilih kita mau benci orang itu, kita mau positif sama orang itu apa enggak, kita bisa pilih kita mengasihi orang itu apa enggak, itu semua pilihan ada di kita. Pilihan ada di pikiran kita sebenarnya teman-teman. Dan seringkali, saya ulangi lagi, seringkali kita lupa mengkoreksi diri kita. Kita sibuk cari pembenaran teman-teman. Kayak tadi saya bilang, saya sibuk cari kasih sayang, saya sibuk cari perhatian ke adik saya. Jadi saya lupa mengkoreksi diri saya. Karena kan gitu kan kita kalau kita berantem, kita lupa gitu. Oh, ada ya, lumayan lah ya. Kenapa saya tanya pada punya Instagram, Facebook, atau TikTok? Bukan. Saya mau bilang kalau media sosial ini, kenapa kalian punya? Pasti kan karena kita bisa akses semuanya tentang berita-berita di luar sana itu di media sosial, benar ya? Sebegitu berdampaknya Instagram, Facebook, dunia zaman now gitu kan, dunia sekarang gitu. Kalau apa sih yang sekarang lagi ngetren TikTok cikep yang ada satu kata sih cuma nanya, kamu nanya dengan celebrate itu dengan cuma kata kamu nanya itu bisa viral kemana-mana gitu kan. Kenapa hidup kita tidak bisa menjadi dampak yang sebegitu dengan satu tindakan kita? Ya enggak? Masa kalah dengan medsos yang dibuat oleh manusia? Padahal sadari lagi bahwa kita ini adalah sumber cinta, sumber kasih gitu kan. Jangan mau kalah sama medsos gitu kan. Nah, jadi saya mau katakan berapa banyak orang belakangan ini justru malah memilih menghindar gitu, menghindar dari konflik-konflik yang ada gitu. Contohnya nih,
Misalnya saya tahu nih, saya nggak suka nih sama kulkas misalnya. Itu sering marah-marah ya kan. Tapi kan saya nggak usah ngomong sama kulkas gitu. Nggak usah ngomong lah daripada saya kesal gitu kan, marah-marah gitu. Di depan ketika dia tegur saya mau diam tuh, atau diam tuh. Tapi di belakang saya marah-marah. Kulkas tuh ngomongnya. Kulkas tuh ngomong pedes banget gitu kan. Tapi pas ketemu lagi, ya ya gitu. Iya. Tapi gondoknya luar biasa gitu kan. Even nggak diungkapin gitu teman-teman. Even maksudnya ada di pikiran kita doang. Tapi itu bukan hal yang baik gitu. Maksudnya berarti saya sudah tidak mengasihi dia gitu. Saya nggak bisa terima dia dengan apa adanya gitu kan. Saya menuntut dia untuk berubah ya kan. Berubah gitu. Sebaliknya saya mengatakan kalau setiap orang tidak sempurna, ada kurangnya, ada lebihnya. Mari kita saling menghargai. Jangan beda-bedakan kita mengasihi siapa. Mau temenan sama Fani misalnya. Aku temenan sama Fani aja deh. Fani aja udah ngasih ulang topik banget mendukung gue dalam segala hal gitu kan. Dia selalu bantu gue dalam pekerjaan gitu kan. Larissa nih nggak pernah ngomel sama gue gitu kan, misalnya gitu kan. Jangan kayak gitu teman-teman. Saya tegaskan sekali lagi, kita semua sama di mata Tuhan, gak ada yang beda. Ini teman-teman, kalau kita pilih kita mau berteman dengan siapa, kita mau nyaman dengan siapa, teman-teman bayangkan jika ada orang yang spesial lebih misalnya nggak sesuai dengan yang kita mau, terus semua orang nggak ada yang temenin dia, nggak ada yang ngajak ngobrol dia. Siapa yang akan temenin dia ngobrol, siapa yang akan merangkul dia? Bukankah kesian gitu? Maksudnya tuh dia sama, balik lagi kayak tadi saya bilang, dia ciptaan Allah yang sempurna, dia sama kayak saya, dia sama kayak kalian gitu. Semua sama gitu kan. Siapa yang gimana dia bisa merasakan cinta Tuhan kalau yang dia lihat aja menolak dia gitu kan, menolak orang itu. Saya punya satu ini namanya, waktu saya sekolah, waktu saya SMA, saya punya teman yang agak spesial emang. Tidak, kalau diajak ngomong tuh nggak nyambung, tapi ngeyel. Udah nggak nyambung ngeyel, nyebelin ya. Ngeyel gitu, emang terus nangkepnya emang agak kurang ketika dia belajar di kelas gitu. Tapi dia sangat dibela sama guru saya gitu. Dia sangat dibela sama si ibu guru gitu. Saya nggak ngerti kenapa gitu kan. Awalnya saya nggak ngerti gitu. Tapi satu kelas tuh udah berusaha menghindari dia. Tapi waktu nggak tahu lagi bagaimana, saya pernah lagi diem. Terus satu titik dalam hati saya bilang, Jo, kamu nggak boleh seperti itu sama dia gitu. Ya, kamu ada teman, dia siapa temannya gitu. Saya ingat banget tuh anak satu ya, mamanya memang cukup berada dan dia sering ngasih sesuatu sama gurunya, mungkin biar apa, MKKM, biar dia naik KKM gitu kan, pas KKM. Nah, setelah itu pas saya renungkan, sebenarnya memang kita tidak boleh seperti itu, karena kita posisikan diri kita di dia bagaimana, rasanya gimana kalau kita ditolak seperti itu, kita tidak dikasihi, rasanya seperti apa kan? Pasti nggak enak banget gitu. Dan saya berusaha memposisikan diri saya, kalau saya tidak dikasihi guru saya juga, apa ya, mau semangatnya gimana gitu kan. Nah, belajar memposisikan diri kita di posisi teman kita, teman-teman. Kita nggak tahu apa yang dia alami. Belajar posisikan diri kita di posisi papa mama kita. Begitu banyak mungkin dia memikirkan kita, begitu banyak mungkin mereka memikirkan masa depan kita gitu, memikirkan kita nanti akan bagaimana, sehingga apa yang respon keluar dari dia mungkin kadang salah. Coba kita belajar untuk memposisikan diri kita di posisi mereka ketika mungkin apa yang mereka lakukan tidak enak untuk kita gitu ya teman-teman ya. Kasih itu melebihi segalanya.
ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita menyayangi seseorang, percayalah, orang itu akan merasakan. Orang itu pasti akan merasakan apa yang kita berikan gitu. Gak perlu kita keluar-keluar, oh gue sayang sama lu, I love you so much, ya kan? Kayaknya gak perlu gitu. Tapi ketika kita mengasihi orang itu, ketika kita tatap aja, pasti udah orang itu bisa merasakan cinta yang tulus gitu teman-teman. Saya mau kasih contoh kalau teman-teman tahu Angelina Sonda. Tahu ya Angelina Sonda ya? Betapa dia sudah melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia sudah merugikan banyak orang gitu. Jadi semua orang juga kecewa sama dia gitu kan. Dan dia mengecewakan sekali papanya. Dia sangat mengecewakan papanya. Tapi pertanyaannya, apakah papanya menolak dia? Enggak teman-teman, apakah papanya musir-musir dia? Apakah papanya membenci, udah nggak mau ngakuin Angelina lagi? Enggak, sama sekali enggak. Terakhir ketika dia keluar penjara, dia kesaksian bahwa papanya adalah orang satu-satunya selama 10 tahun yang tidak pernah absen untuk datang menjenguk dia. Betapa besar kasihnya teman-teman. Betapa besar pengampunan seorang papa gitu kan. Bahkan ketika hatinya tersakiti begitu luar biasa dengan Angelina pindah kepercayaan, dia tetap terima anaknya. Walaupun hatinya udah nggak tahu deh hancur seperti apa gitu kan. Hancur seperti apa nggak tahu. Saya mau katakan, begitu juga cinta Bapak teman-teman. Cinta kasih Tuhan. Walaupun kita seringkali nggak ngasihin teman kita, saudara kita, papa mama kita, cinta Tuhan sama saya percaya jauh melebihi cintanya papanya si Angel gitu. Ketika kita mau balik, ketika kita mau sadari betul bahwa kita salah Tuhan. Nah, aku salah Tuhan, aku kembalikan semuanya kepadamu, Tuhan pasti akan terima kembali, amin. Tuhan bukan Tuhan yang menghakimi kita, tapi Tuhan adalah Allah yang jauh-jauh mencintai dan mengasihi kita. Ini poin yang ketiga teman-teman. Sadari betul bahwa kita dicintai Tuhan. Apapun kesalahan kita, apapun yang sudah kita lakukan, seberat apapun kita sudah lari-lari balik gitu. Jangan terlalu lama terpuruk dalam penyesalan teman-teman, gak ada gunanya. Terlalu lama kita terpuruk dalam penyesalan, apakah mengubah sesuatu di dalam kehidupan kita? Gak ada yang berubah. Kita di situ terus, kita nangisin diri kita terus gitu kan. Kita nggak bisa berkembang dan kita nggak bisa tunjukkan ke Tuhan kalau saya benar-benar sudah mau kembali gitu kan. Ketika kita tahu kalau kita berbuat salah, sudahi kita melangkah. Ketika kita tahu kita sudah menyakiti hati orang, ya mari ayo kita minta maaf. Walaupun orang itu tetap memandang bahwa kita nggak baik, bahwa kita tetap salah gitu. Kita nggak bisa ubah pandangan orang itu teman-teman. Dan ketika kita sudah merasakan kasih dan cinta Tuhan, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Ibarat kata nih teman-teman, kalau saya kemarin ini lagi musim mangga kan, saya makan mangga, wah enak banget nih mangganya gitu kan. Saya tahu nih mangga enak banget, manis gitu kan. Saya bisa suruh teman-teman buat makan nih, misalnya, Mbak Benny makan nih manis, nggak kena asam lambung gitu ya kan. Nah, saya bisa kasih karena saya sudah makan dan saya tahu rasanya gitu kan. Tapi ketika kita belum merasakan kasih dan cinta Tuhan, kita nggak tahu bukan rasanya. Ketika saya belum makan mangga yang
tadi itu, gimana saya mau kasih gitu, cuma enggak, gue nggak tahu asam manis pedes nggak ada yang mangga pedes ya. Apakah kamu percaya aku kasih kamu yang baik? Belum tentu kan, kasih yang asam apa manis gitu kan belum tentu gitu. Atau saya mau ngajak Valdo makan alok berdua makan bakmi alok gitu kan misalnya. Bakmi alok enak nih Valdo, tapi gue nggak tahu enak apa enggak, belum tentu kamu mau kan gitu. Nah tapi kalau saya sudah tahu, saya bisa share dan saya yakin itu enak, itulah pasti orang lebih mau dan orang bisa rasain juga gitu. Sama seperti cinta Tuhan, rasain dulu teman-teman, alami dahulu, baru kita bisa bagi. Apa yang mau kita bagi kalau kita tidak merasakan dan kita tidak mengalami cinta Tuhan itu? Karena tadi saya bilang Allah itu adalah kasih. Kalau Allah itu adalah kasih, teman-teman, kalau kita tidak punya kasih, berarti Allah tidak ada di dalam diri kita, benar nggak sih? Maksudnya Allah sendiri adalah kasih. Kalau nggak ada kasih, kita tidak bisa mengasihi sama kita, berarti nggak ada Allah dong di dalam diri kita. Nggak ada sifat-sifat Allah, nggak ada yang baik keluar dari diri kita, nggak ada yang apa namanya, ya semuanya jahat gitu, semuanya negatif aja yang keluar gitu. Kasih itu melebihi segalanya, teman-teman. Ketika kita mengasihi, kita menyayangi seseorang, kembali lagi saya katakan bahwa orang itu pasti merasakan kasih dan cinta Tuhan. Saya tutup dengan sharing saya waktu mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, saya punya teman di satu komunitas. Ini mungkin belum pada mendengar gitu. Waktu itu saya masih labil-labilnya sih. Waktu itu masih belum bisa mengontrol emosi saya, masih ego-egonya juga. Tapi waktu itu singkat cerita itu saya itu ada proses pemilihan ketua waktu itu, dan saya dicalonkan oleh ketua komsel waktu itu, ketua komsel saya, untuk saya dijadikan ketua dalam wilayah itu. Nah, ketika itu sudah kan, karena dia mencalonkan saya, terus tiba-tiba saya nggak tahu kok tiba-tiba nama saya nggak ada. Saya bertanya-tanya dong, ini orang kenapa? Ini orang kok nggak ngomong apa-apa, tapi dia tiba-tiba ngilangin list nama saya gitu. Saya nggak ngerti. Dia di depan saya begitu baik gitu, menyapa saya dengan senyum, iya Jos, segala macam. Dan perlu teman-teman tahu, dia adalah salah satu pembimbing rohani di komunitas itu. Jadi dia adalah pendamping, istilahnya kayak macam cocok ini gitu ya kan. Dia adalah pendamping di komunitas itu gitu. Nah, cukup senior gitu kan, dan saya cukup dekat dengan dia gitu. Dan dia nggak ada ngomong apa-apa sama saya. Di situ saya mulai kesel. Saya bilang, kenapa dia kayak gitu kan. Saya tanya, dia nggak ngomong apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa kok Jo gitu. Dan masalah itu menyebar sampai seluruh penjuru petinggi-petinggi di atas, yang saya sampai bingung gitu. Ketika masalah itu menyebar gitu, pokoknya dia memberikan penjelasan bahwa saya itu mempunyai motivasi lain dalam pelayanan. Dia bilang, saya mempunyai motivasi yang lain, saya mau cari panggung, saya mau ini itu gitu kan. Wah, saya kesel banget gitu kan. Maksudnya, ini orang kenapa begitu gitu kan. Ini orang kok ngomongnya kayak begitu gitu. Kalau saya salah, kenapa kamu tidak menegur saya secara langsung gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Saya kesel banget tuh waktu itu. Dan keselnya lagi, dalam waktu yang lama, dia nggak pernah ngomong sama sekali gitu. Jadi dia merasa itu fine-fine aja gitu. Dan dia nggak mengkoreksi saya, jadi saya bingung kan akhirnya. Nah, saya diam waktu itu, ya sudah, saya tetap berusaha untuk berpositif thinking sama dia waktu itu. Singkat cerita, saya sampai ikut RPP waktu itu ya, RPP komunitas ini gitu. Saya juga nggak menemukan jawabannya waktu itu, teman-teman gondok masih gondok gitu.
Akhirnya singkat cerita, saya sudah nggak nyaman di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Nah, ketika saya keluar, apakah permasalahan selesai? Enggak, teman-teman. Waktu itu saya cerita sama Civivi, terus Civivi bilang, kamu akan menemukan hal yang sama di sini, gitu dia bilang gitu. Itu tergantung hati kamu, dia bilang gitu kan. Oh, udah gue mah, maksudnya saya kan itu apa namanya, ya udah jalan-jalan aja gitu, orang lagi jatuh cinta luar biasa sama Tuhan gitu kan, habis FPP gitu kan. Tapi apakah selesai masalah saya sama dia, sama teman saya itu? Enggak loh teman-teman, saya masih kesel, inget dia masih kesel gitu kan. Berjalan 2 tahun, ada satu titik, dia kan sering post story itu, story Instagram gitu kan. Instagram, ya. Mau hilang nih, tenang dulu. Nah, terus habis itu dia sering post Instagram. Terus saya, Tuhan kayak dalam hati kecil saya bilang, Jo, sapa dia. Bilang apa kabar? Wah, kesel ya dalam hati saya. Tuhan, nggak salah nih gitu kan? Nggak salah nih, gue suruh sapa dia, gue digituin, gue difitnah gitu kan istilahnya. Gue difitnah, gue nggak tahu lagi salahnya apa sampai semua orang istilahnya image-ku di situ udah jelek banget gitu teman-teman. Kayak nggak ada yang mau deketin gitu intinya gitu kan. Nggak mau deketin tapi tetap manis sama gue gimana sih? Kan nyebelin banget gitu kan. Resebet gitu. Nah habis itu udah gitu. Sampai terus akhirnya ya udah deh, karena aku sudah mendengar firman Tuhan gitu kan, sudah merasakan kasih Tuhan, gue coba nih dengan hati yang masih kesal gitu kan, gue cek, Ci apa kabar gitu kan. Orangnya udah nggak Jakarta, waktu itu dia sudah pindah juga. Nah apa kabar, dia jawab dengan santai, iya baik Jo gitu. Udah nih, aku kali kan, ini nggak ada kabar lagi gitu kan. Aku kali kayak no respon gitu, iya baik Jo, nggak ada respon lagi, kesel lagi gitu kan. Gimana sih nih orang ngomong baik, Tuhan tuh kan responnya begitu kan, masa gue suruh ngomong sama orang kayak gini gitu kan. Udah nih lewat, udah gue nggak peduli gitu kan. Nah sesudah itu nggak tahu serang berapa lama lagi, kayaknya sebulanan lagi deh, disuruh sapa lagi, Jo, sapa lagi gitu kan, dalam hati, sapa lagi dan kamu minta maaf. Hatiku waktu itu sudah mulai tenang gitu, maksudnya oh ya udahlah, udah mulai ngegowo gitu, udah mulai move on kata pipi gitu kan. Nah akhirnya aku bilang, Cik apa kabar, gimana di sana gitu kan. Jualan apa, dia jualan kan di sana. Baik Jo, lu apa kabar gitu kan, dia bales, iya nih jualan, waktu itu pandemi berarti udah masuk pandemi belum ya? Oh iya, berarti nggak sebulan, udah satu belakangan ini, dua tahun belakangan ya. Waktunya lama loh, nggak 2 tahun loh teman-teman, baru kemarin berarti saya ingat 2 tahun kemarin itu. Nah terus habis itu ya kan sudah kan, terus iya nih gue jualan ini, dia jualan baju mata gitu kan di sini, dia bilang gitu kan. Oh iya, singkat cerita kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya gue bilang, Ci, aku minta maaf ya, aku nggak tahu aku salah apa kemarin itu, tapi kalau nyakitin hati Cici aku minta maaf, aku bilang gitu kan. Terus teman-teman tahu responnya apa? Dia bilang, iya Jo, nggak apa-apa, aku juga minta maaf, mungkin dulu kita masih sama-sama egois, dia bilang. Sebenarnya aku sayang banget sama kamu, dia bilang gitu. Di situ saya merasa, ya Tuhan, ketika saya mau melangkah, saya ampuni gitu. Dan hati saya benar-benar mengampuni, bukan cuma sekedar mengampuni gitu. Orang itu bisa merasakan hal itu, dan responnya itu nggak aku sangka-sangka gitu kan. Oh iya, orang ini sangat gengsi teman-teman. Nggak mungkin dia mau ngomong kayak gitu. Kalau dia mau ngomong mah dari dulu dia ngomong sama gua gitu kan. Saya kaget dia bisa ngomong kayak gitu. Dan sampai saat ini terakhir cicinya merit, saya ketemu dia dan
kita ngobrol banyak dan kita berhubungan baik gitu. Dan saya masih bisa datang lagi ke komunitas itu untuk menyapa teman-teman saya yang di dalam sel waktu itu gitu. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu saya baru tahu ada satu orang yang mengatakan kepada saya, Jo, tahu nggak? Ketika kejadian itu terjadi yang saya difitnah segala macam, gua itu membela lu. Gua itu yang paling gentur bela lu. Jojo nggak begitu orangnya, tapi saya nggak tahu gitu. Tapi gua kalah suara Jo gitu. Tapi gua senang melihat lu sekarang bertumbuh di komunitas ini gitu. Teman-teman, saya mau katakan kalau bukan Tuhan yang menyayangi saya dengan sebegitunya, Tuhan yang membentuk saya dengan sebegitunya, mungkin nggak ada saya yang sekarang gitu. Kalau saya nggak lewatin masa-masa itu, mungkin saya nggak berada di tempat ini gitu. Mungkin kalau saya tidak belajar mengampuni teman saya itu, saya nggak tahu kalau ada yang bela saya tadi. Saya nggak tahu bahwa ketika saya diem, Tuhan bekerja dan membela saya gitu kan. Tapi hari ini saya boleh lihat hal itu, saya boleh terharu, maksudnya melihat betapa Tuhan membela saya dan Tuhan jagai saya sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan begitu mencintai saya dan Dia tidak pernah menyerah atas kehidupan saya. Kalau saya boleh nyanyikan satu lagu ini saya dapat mungkin menjadikan isi hati saya keseluruhan kalau saya bisa sampai saat ini. Karena cinta semua, karena cinta tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Baik, boleh silakan. Ya, thank you Jojo. Luar biasa Jojo ya. Baik teman-teman terkasih, saya mau sedikit menambahkan saja dari poin Jojo ya, terutama dari ayat yang ke-15, 14 dan 15 ya. Kita mungkin perlu tahu ya, bahwa ayat 14 dan 15 boleh dibuka ayatnya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ya, barang siapa tidak mengasihi, dia tetap berada di dalam maut. Oke, ayat 15-nya, setiap orang yang membenci saudaranya dan kamu tahu adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, teman-teman menyambung dari kesaksian Jojo bahwa ternyata ketika kebencian itu ada di dalam kehidupan dia, dalam hatinya dia, sebenarnya yang firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak berpindah dari maut ke dalam hidup. Maka kalau teman-teman mau hidup, engkau harus melepaskan segala macam kebencian. Kenapa? Bahkan di ayat 15 dikatakan kalau kamu benci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Jadi artinya apa? Dosa kebencian itu disamakan dengan dosa pembunuhan. Teman-teman tahu dalam gereja Katolik
yang namanya dosa membunuh itu termasuk mortal sin. Ya. Mortal sin itu adalah dosa besar. Gereja Katolik itu memang kita diajarkan untuk venial sin atau dosa-dosa kecil dan mortal sin, yaitu dosa besar. Itu dosa mortal sin itu adalah dosa yang akan membawa kita kepada maut. Jelas ya? Jadi teman-teman begini, ini ajaran Katolik. Kalau mortal sin itu akan membawa kita kepada maut. Ya, membawa kita kepada maut. Artinya adalah kalau kita meninggal dalam kondisi mortal sin, maka tidak ada pengampunan. Jelas. Ya, tapi kalau venial sin, ya, kalau satu orang Romo pernah mengatakan venial sin itu adalah dosa cincai. Ya, dosa cincai. Nah, ini masih bisa. Maka sakramen tobat itu diberikan sebenarnya untuk dosa mortal. Ya, ini ajaran Katolik. Nah, teman-teman, berarti kalau membunuh itu adalah termasuk mortal sin, maka membenci saudaranya yang sama dengan membunuh saudara. Berarti Tuhan itu sulit untuk mengampuni orang yang seperti ini. Makanya dikatakan bahwa ampunilah saudaramu seperti aku mengampuni yang bersalah. Ya, barang siapa tidak mengampuni, ya, aku juga tidak akan mengampuni. Why? Pertanyaan kenapa? Karena inti yang sebenarnya adalah yang tadi Jojo katakan, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu, ya, Allah adalah kasih itu berarti Allah itu seluruhnya, badannya, semuanya itu adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih itu tidak sama dengan Allah punya sifat kasih. Ngerti kan? Allah punya sifat kasih itu berarti sifatnya itu hanya sebagian kecil daripada Allah. Ngerti ya? Karena keseluruhan kehidupan dia itu adalah love. Maka teman-teman, ketika kebencian menguasaimu, maka jelas Allah yang sang kasih itu tidak bisa bersatu dengan kebencian. Makanya yang namanya kebencian akan membawa engkau pada kebinasaan. Jelas. So teman-teman terkasih, kalau malam hari ini engkau masih punya hal-hal seperti itu, teman-teman belajar, tinggalkan, ya, tinggalkan. Datang kepada Allah sang kasih supaya apa? Supaya hidup kita boleh mengalami pemulihan. Amen. Ya, ada satu kisah. Saya tutup dengan satu kisah. Jadi tambahan sedikit aja. Ada satu orang anak muda. Dia anak muda dari Bogor. Muda dari Bogor. Yang orang Bogor? Ada ya? Anak muda ini dari Bogor. Saya mendengar kisah ini dari seorang pastor. Anak muda ini berasal dari keluarga bukan Katolik. Jadi bukan Katolik, bukan Kristen. Jadi keluarga besarnya adalah keluarga besar saudara kita. Nah, teman-teman, tetapi dari kecil dia selalu disekolahkan di sekolah Katolik. Jadi dia sekolah di sekolah Katolik. Lalu nggak tahu kenapa ketika melihat teman-temannya Katolik itu, si anak muda ini kok ada rasa-rasanya kepengen gitu. Kenapa? Teman-temannya tuh kadang-kadang janjian ketemu gitu ya, terus pergi ke gereja bareng-bareng gitu ya. Terus di sekolah juga kadang-kadang, kalau sekolah Katolik kan pernah nggak teman-teman yang sekolah Katolik siapa? Saya di sekolah Katolik, jadi kadang-kadang pergi misa bareng-bareng gitu nggak? Iya, disuruh sekolah kan? Nah itu. Dan ketika dia melihat itu kok ada rasa-rasa kepengen, aja apa? Dia memberanikan diri untuk mendatangi paspor di sekolah, ya. Iya. Sedikit lagi, oke. Ya, jadi sampai mana? Oke. Ya, dia mendatangi pastor di sekolahnya. Dia memberanikan diri untuk mendatangi pastor di sekolahnya. Dan dia bilang begini, pastor, saya mau dibaptis.
pastornya tahu keluarga besar dari anak ini. Dia kenal dong, namanya kan pastor sekolah ya, tahu. Kalau dia cuma mengatakan, ya udahlah kamu nggak perlu dibaptis gitu ya. Tapi anak ini mau maksa, dia pengen sekali dibaptis. Ya, akhirnya pastornya kasih satu syarat yang lumayan cukup sulit. Ya. Karena kalau mau baptis kan harus katekumen. Ya, katekumen kan 1 tahun. 1 tahun. Dan waktu pastornya bilang, kalau kamu mau dibaptis, ya oke, kamu harus ikut katekumen 1 tahun. Tidak boleh izin atau bolos sama sekali. Dalam 1 tahun. Ya, dan juga harus dapat izin dari orang tua kamu. Tapi nggak tahu kenapa anak ini rindu sekali. Jadi apa dia datang setiap hari, setiap kali katekumen dia datang, dia hadir dan nggak pernah bolong. Saking pengen, betul-betul lakukan itu. Dan luar biasanya adalah orang tuanya mengizinkan dia untuk dibaptis. Akhirnya anak ini dibaptis. Anak muda ini senang sekali. Akhirnya dia menjadi seorang Katolik. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah beberapa tahun kemudian kira-kira. Ya, beberapa tahun kemudian, anak muda ini terdiagnos satu sakit yang namanya kanker darah, leukemia. Ya, dan leukemianya sudah cukup tinggi. Ya, saya punya teman leukemia juga dan itu menderita luar biasa gitu ya. Dan anak muda itu juga akhirnya terbaring di rumah sakit. Ketika dia terbaring di rumah sakit, dia dikunjungi oleh keluarganya, ya, terutama keluarga besarnya. Keluarga besar. Ketika keluarga besarnya itu mengunjungi dia, apa yang keluarga besarnya katakan? Mereka mengatakan begini, kamu tahu kenapa kamu sakit? Karena kamu murni, kamu meninggalkan. Jadi anak muda ini udah kanker, udah sekarat, masih dihujat oleh keluarga besar. Jadi anak muda ini begitu menderita. Tetapi puji Tuhannya adalah orang tuanya tetap mengizinkan pastornya dan teman-teman Katolik untuk mengunjungi dia. Akhirnya apa? Ketika pastornya dan anak-anak teman-teman yang lain mengunjungi dia, mereka berdoa. Teman-teman yang menarik dari doa anak muda ini adalah dia berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk kedua orang tua. Aku mau menjadikan penderitaan atau sakit yang saya alami ini menjadi silih atas pertobatan keluarga saya. Ini seorang anak muda, umurnya mungkin baru sekitar 14 tahun. Dia berdoa seperti itu. Teman-teman, dia tidak ketika dia dihujat sekalipun, dia tidak pernah marah sama keluarga besar. Dia terima itu, bahkan dia berdoa untuk keluarganya. Dia meninggal karena sakitnya. Jadi sakitnya tidak sembuh. Dia meninggal. Teman-teman, kira-kira 1 tahun kemudian, kalau tidak salah beberapa bulan, 1 tahun kemudian, tiba-tiba kedua orang tuanya datang kepada pastor. Kedua orang tuanya datang sama pastor, dan kedua orang tuanya bilang begini, pastor, kami mau dibaptis. Pastor kami, kenapa? Ya, karena kami rindu. Kalau kami meninggal nanti, kami boleh bersatu bersama dengan anak kami yang sudah Tuhan pakai terlebih dahulu. Teman-teman, ini kasih. Saya mau dihujat seperti apapun, dia tetap mengasihi orang tua, dia tetap mengasihi keluarganya. Dia kondisi sakit mau dihancurkan sekalipun, tidak mengurangi kasih dia kepada keluarganya. Kenapa dia bisa bertahan seperti itu?
Karena dia bertahan, berharap, nempel sama sang sumber kasih. Sang sumber kasih itu adalah Tuhan. Itu yang memampukan dia untuk mengampuni keluarganya. Dan ternyata apa yang dia lakukan membawa pertobatan yang keluarga. Jadi teman-teman, kalau engkau mengampuni, kalau engkau mau menjadi mau berharap, ya, kau mau nempel sama sang sumber kasih. Ketika engkau belajar untuk mengasihi, teman-teman, itu akan berdampak sama orang-orang di sekelilingmu yang kamu kasih. Jadi bukan hanya untuk dirimu saja, tapi orang-orang di sekelilingmu juga akan mengalami dampak ketika kita mengasihi. So, teman-teman, pertanyaan malam hari ini, mau mengasihi atau mau membenci? Kalau engkau mau membenci, ingat bahwa seorang pembunuh manusia itu akan dibinasakan. So, malam hari ini, kalau teman-teman masih ada kebencian, kemarahan, dan segala macam apapun, datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik dan penuh kuasa, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terutama Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh mendengar sabda-Mu. Kami boleh kembali diingatkan bahwa sesungguhnya Engkau mengajak setiap kami agar kami boleh hidup penuh dengan kasih. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna di dalam kasih. Kami masih banyak hal yang kurang ketika kami mengasihi. Karena kami manusia lemah, yang seringkali perasaan-perasaan kami juga berperan. Tuhan, kami tahu ya Bapak, bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Mari pada malam hari ini, ketika kamu gak mampu mengasihi, ketika kami gak mampu mengasihi, ajar kami Tuhan melekat pada sang sumber kasih, yaitu Tuhan. Tuhan, kami tahu gak gampang ketika kami melihat orang-orang yang menyakiti hati kami. Ketika kami ada bersama dengan mereka, ketika kami melihat mereka mungkin hidupnya lebih baik dibanding kami, maka malam hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam Tuhan. Sebab Kaulah kasih yang sempurna, kasih yang ada dalam kehidupan kami, yang menjaga kami, yang menerima kami apa adanya. Tuhan, bawa setiap hatimu di hadapan Tuhan, agar Tuhan sang kasih ini boleh memenuhi engkau kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
kasih sedang ada bersama-sama dengan kita. Dia sanggup untuk memberikan kasih yang sempurna dalam kehidupanmu, untuk memampukan engkau agar kau bisa melepaskan segala kebencian, kemarahan yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Hanya Dia yang sanggup. Kalau kau merasa ini sulit, aku gak bisa, aku gak mau, maka malam hari ini teman-teman buka hati, dan biarkan Tuhan sang kasih